Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman mahasiswa bimbingan saya dan boleh jadi yang lain yang sedang menyusun skripsi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat instrumen penelitian pada penelitian kuantitatif ya. Artinya kuantitatif itu dengan kuesioner. Jadi langsung saja teman-teman. Dari proposal yang kalian buat, dasar untuk membuat instrumen atau kuesioner itu adalah kerangka teori ya. Jadi kerangka teori di sini, misalnya pada variabel X1 itu harga, variabel X2 kualitas produk, dan variabel Y-nya keputusan pembelian. Karena ada uji validitas dan reliability atau reliabilitas, maka pada setiap indikator itu paling tidak ada 2 pertanyaan. Jadi biar kalian tidak pusing, maka setiap indikator ini pada tiap variabel itu dibuat 2 pertanyaan sebagai kuesioner. Misalnya di sini keterjangkauan harga itu juga kita buat 2 pertanyaan, begitu juga dengan kesesuaian. Sehingga pada variabel X1 ini pada kuesionernya itu adalah jumlah indikator dikali 2. Karena masing-masing indikator ini dengan 2 pertanyaan. Artinya pada harga itu akan ada 8 pertanyaan. Ya. Begitu juga dengan kualitas produk tinggal 8, berarti kali 2 16 pertanyaan, dan keputusan pembelian 5 kali 2 menjadi 10 pertanyaan. Jadi saya akan memberikan contoh satu saja pada harga, karena pada X2 dan Y itu sama proses penyusunannya. Kemudian dari dasar kerangka teori ini, untuk memudahkan kita, di bab 3 itu kan kalian membuat sebuah operasionalisasi variabel yang isinya adalah variabel merujuk kepada kerangka, kemudian definisi dan referensi atau sumbernya, kemudian ada indikatornya, dan misalnya langsung di sini kalian buat pertanyaannya. Pertanyaan atau pernyataan yang kemudian oleh responden nanti akan dijawab atau diberi komentar sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju menggunakan skala Likert atau 5 alternatif pertanyaan. Sehingga teman-teman yang bisa kalian lakukan bisa langsung copy paste ya. Jadi ini di copy, kemudian dibuat halaman baru misalnya ya. Sehingga pada halaman baru ini bisa dibikin landscape biar agak lebar misalnya, itu isinya adalah sama dengan kerangka atau operasionalisasi variabel. Jadi misalnya pada variabel X1 itu ada 4 misalnya ya. Ada 4 indikator. Jadi indikator ini bisa dimasukkan, bisa juga enggak. Yang penting ya pada setiap indikator ini pertanyaannya ada 2. Artinya ada 8 pertanyaan itu yang menjelaskan pada variabel X, yang pada tiap pertanyaan itu, pertanyaan 1 dan 2 itu dasarnya adalah indikator yang pertama, pertanyaan 3 dan 4 indikator yang kedua, dan seterusnya. Sehingga dari pertanyaan yang sudah ada atau pernyataan misalnya berkaitan dengan keterjangkauan harga misalnya. Di sini kan judul skripsinya pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian di Better Jakarta Pusat misalnya. Nah, tinggal sesuai nggak ini pertanyaan ini dengan judul gitu kan. Harga yang tidak terlalu mahal. Atau misalnya dibikin harga produk pada Better sesuai dengan kemampuan finansial customer misalnya. Nah, jadi redaksi dari pertanyaan ini ya tergantung kreativitas kalian teman-teman ya. Yang penting merujuk kepada indikatornya, kesesuaian harga dengan manfaatnya. Misalnya dibikin agak lebih jelas, harga pada produk Better itu sesuai dengan manfaat yang diberikannya misalnya. Nah, jadi berbentuk statement seperti ini pun nggak masalah, yang penting responden itu paham. Kemudian dari situ kalian tambahkan 5 kolom ya, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Di sini tambah satu lagi kolom untuk menjelaskan sangat tidak setuju misalnya. Ya. Sorry. Nah, jadi kita tambahkan satu kolom di sini, sangat tidak setuju misalnya. Ya kan? Sangat tidak setuju.
Jadi demikianlah teman-teman ya untuk mengisi variabel X1-nya. Kemudian masuk ke variabel X2 sama. Jadi pertanyaan itu tergantung redaksinya, terserah teman-teman, yang penting dipahami oleh responden yang tetap merujuk kepada indikator. Nah, kalau sudah dibuat semua ya, biar misalnya formatnya kembali menjadi portrait, menjadi tidak melebar. Jadi indikator ini bisa dihilangin oleh kalian ya. Indikator ini sudah sesuai dengan pertanyaan, artinya sudah di luar kepala bahwa pertanyaan 1-2 ini merujuk kepada indikator yang pertama. Sehingga dengan posisi seperti ini instrumen lebih irit kertas dan lebih enak dibaca oleh responden atau oleh sampel. Begitu juga pada variabel X2 dan variabel Y-nya. Yang harus kalian pastikan adalah jumlah ya, jumlah pertanyaan ini sesuai dengan indikator, sehingga harus dicocokkan, benar-benar dicocokkan antara bagaimana misalnya kerangka teori, kemudian operasionalisasi variabel itu harus sesuai dengan indikator yang kalian buat. Jadi sesederhana itu teman-teman membuat instrumen pada penelitian kuantitatif. Jadi silakan yang sudah menyusun proposal untuk langsung segera membuat instrumen, dan instrumen itu nanti bisa digabung dengan proposal atau juga bisa terpisah untuk kalian upload di SSO sebagai syarat untuk mengikuti seminar proposal. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.